sektor 1 depan masjid itu hari belum. Ini masjid raya kita. Nggak usah pakai mic. Semoga Allah meridhoi ya nanti untuk ya mohon. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. أرسله الله رحمة للعالمين ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat istisqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang beriman, kita mengimani rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu min Allah, bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin keluar dari kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini, jangankan tidak turunnya hujan, bahkan runtuhnya atau jatuhnya satu helai daun pun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi qada yang buruk, karena kita wajib mengimani bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah, bahwa ketetapan Allah baik dan buruknya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi ketetapan Allah yang menurut kita itu musibah, maka solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menahan satu nikmat dari satu hamba, bahkan satu kaum, kecuali karena sebab dosa yang dilakukan oleh hamba itu atau kaum itu. Maka pada hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hamba yang berdosa. Kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kita tidak berbuat maksiat, tapi terkadang kita membiarkan kemaksiatan terjadi di rumah kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, sehingga tidak ada ghirah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menahan nikmatnya, menahan anugerahnya, menahan rahmatnya dari surganya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak hanya itu, kata Allah di ayat selanjutnya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini faidah dari istighfar. Maka jangan pernah lepas dari istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling mulia, bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat. Akan tetapi dalam satu riwayat dikatakan, Rasulullah SAW berkata, aku tidak duduk di satu tempat kecuali aku beristighfar 70 kali di tempat duduk itu. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, terjaga dari semua perbuatan dosa. Akan tetapi tidak menutup beliau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, bukan nabi, bukan rasul, yang kata Rasulullah, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak manusia, selama dia bukan nabi, bukan rasul, maka potensi salahnya sangat besar sekali. Maka Allah memerintahkan kita untuk istighfar. Jika istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di ayat yang tadi, yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan mencurahkan kepada kalian harta yang banyak, anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian surga-surga. Maksudnya adalah kebun-kebun yang hijau karena turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala.